kembali lagi di program kesayangan kita Penyejuk Kolbu. Insya Allah membuat hati kita semakin sejuk. Nah pemirsa, tadi pembahasan kita sampai pada apakah ada dasar hukum atau perintah untuk kita melakukan zikir nih. Udah, apa sih dasar hukumnya? Karena kan kalau kita melakukan sesuatu itu harus berdasarkan dasar hukumnya. Benar ya? Jadi ada perintahnya nggak nih mengenai zikir ini? Udah. Baik, bicara mengenai zikir, ini jelas sekali perintahnya langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah dan keutamaan zikir. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan, yang memerintahkan untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal di surat Al-Baqarah ayat 152. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kalian kepadaku, aku pun akan ingat pula kepadamu. Kemudian surat Al-Ahzab ayat 41. Udhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Al-ayah. Orang-orang yang berakal itu adalah orang-orang yang ingat ke Allah, zikir ya, sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan tentu masih banyak ayat-ayat yang lain, termasuk ya, orang yang zikir ini Masya Allah, pentingnya kita zikir dan punya keutamaan tersendiri ya. Karena dengan zikir Allah akan menghapuskan dosa kita. Dengan zikir Allah akan mengampuni dosa kita. Dan dengan zikir Allah pun akan memberikan pahala yang besar untuk kita. Hal ini diungkapkan di dalam Al-Quran. وَذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Jadi laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, yang banyak zikir, itu Allah akan sediakan kepada laki-laki perempuan yang banyak berzikir itu apa? Maghfirah, ampunan Allah. Siapa sih yang nggak tertarik dengan ampunan dari Allah? Kita kepengen ya dapat ampunan dari Allah, dan kita pun akan mendapatkan ganjaran, pahala, imbalan yang besar dan yang lebih besar dari zikirnya kita kepada Allah. Ya, Masya Allah. Banyak sekali. Luar biasa. Ternyata pentingnya ini kita ya, untuk berzikir. Banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Banyak faedahnya juga, dan itu jelas dianjurkan ya, dianjurkan sekali untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, ini untuk ya minimal mungkin pagi dan petang gitu ya. Ya. Minimal pagi dan petang, kalau maksimal sebanyak-banyaknya gitu ya. Betul. Tadi berbicara tentang zikir ini kan banyak sekali ya manfaatnya udah ya. Terus juga tadi yang akan udah bahas itu ada zikir yang sudah include, yang sudah termasuk di dalam sholat nih. Yang mana aja nih udah yang dari bacaan sholat tuh yang termasuk kita zikir tuh yang mana gitu bagiannya? Iya. Baik, kalau kita perhatikan zikir ini pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kaitan dengan sholat, ini kan di halaman-halaman belakang ataupun di jelang halaman-halaman akhir disampaikan zikir-zikir setelah sholat ataupun zikir setelah sholat fardu, terkhusus di halaman 27 ini. Kalimat yang bisa kita ungkapkan, kita baca 3 kali adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Ini cukup panjang, nanti bisa dibaca Bapak Ibu juga jamaah rahimakumullah. Dan termasuk zikir setelah sholat ini ada kalimat yang kemudian kita memohon kepada Allah untuk kita selalu mengingat Allah, untuk kita selalu zikir kepada Allah, dan selalu bersyukur kepada Allah, dan selalu beribadah secara baik kepada Allah. Kalimatnya ini ada di halaman 31. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Mungkin kita sering dengar ya kalimat ini ya. Ini mah kayak doa mau membasuh hidung. Allahumma a'inni ala dzikrika, ini punya makna adalah ya Allah, tolonglah aku dalam mengingatmu untuk selalu zikir kepada Allah. Yang tadi kita sampaikannya, dimanapun kita berada, ya di tempat-tempat yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya ya. Apapun aktivitasnya, termasuk ketika teman-teman lagi di perjalanan. Asik tuh kalau di perjalanan kita sambil zikir. Naik pesawat. Naik kereta, naik pesawat. Gitu yang didengerin pakai apa sih?
headphone atau headset itu, Masya Allah, kalimat-kalimat zikir. Dan sekarang bisa dengan mudah kita download di YouTube kalimat zikir pagi, zikir petang. Oke, dan bahkan ada yang pakai alunan kayak nada ya. Ya, insya Allah nanti kita OTW juga kita buat khusus audio visual zikir pagi dan zikir petang. Gitu biar memudahkan teman-teman untuk bisa mengingat kalimat-kalimat. Betul, bisa sambil diputar sambil beraktivitas ya. Betul. Oke, Masya Allah luar biasa ya ternyata keuntungan atau faedah dari berzikir ini tadi sudah dijelaskan oleh Ude ya. Salah satunya ini bisa menjadi pengendali apabila kita khilaf gitu ya, akan berbuat kesalahan. Kita kalau sering zikir ya, karena kan kalau kita sering zikir otomatis setannya tuh menjauh gitu ya. Ya. Benar nggak Ude? Ya kan? Iya, kita akan justru kalau kitanya sering zikir itu nggak ada gelisah, resah kan, gelisah, resah, apalagi kayak ketidaknyamanan itu kan datangnya dari gitu syaitan ya, galau, nggak ada tuh galau-galau. Udah kita mah tenang, ya kita tenang, kita akan mendapatkan ketentraman hidup, dan ini yang memang dicari oleh orang-orang. Oke. Ternyata kuncinya adalah dengan zikir, dengan ingat ke Allah. Iya, jadi mungkin apa ya? Kenapa ya sering merasa gelisah, hidup merasa kurang, hidup merasa tidak tentram. Efeknya apa? Tidur nggak nyenyak, makan nggak nikmat. Gelisah ya? Karena gelisah. Takut perusahaan diambil sama orang, takut ditipu, kemudian banyak sekali ketakutan. Takut besok nggak makan, takut udah. Ternyata kuncinya zikir. Terlalu banyak OVT. OVT apa? Overthinking. Overthinking ya. Jadi jangan terlalu banyak overthinking, cukup kita bisa berzikir ya. Kalau misalkannya nanti belum tahu bacaannya, boleh ya beli bukunya Samudra Quran ya. Ini yang membahas tentang zikir ya. Zikir. Khusus tentang bacaan zikir. Insya Allah. Insya Allah ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ya untuk pemirsa yang mau memulai gitu ya. Udah kadang kan kita ketika mau memulai sesuatu itu yang berat itu mengawalinya nih udah gitu. Jadi kadang kita ngerasa pas ketika mau yaudahlah saya mau mulai berzikir misalkan mulai hari ini tapi 3 hari udah gitu kan. Nah, gimana sih supaya konsisten gitu udah? Konsisten. Insya Allah saya bantu konsistennya lewat TikTok, live TikTok ya. Jadi saya ada live TikTok zikir pagi, zikir petang, gitu. Zikir setelah sholat fardu, ngebantu sih. Jadi buat teman-teman yang pagi-pagi jam berapa tuh? Pagi-pagi ya pada subuh ya. Nggak lama kok. Nah, ini juga bukunya tipis ya. Makanya ada yang nanya berapa harganya, cuma 10.000 karena tipis. Itu bisa teman-teman ikuti TikTok saya ADD Nugraha. ADD Nugraha. Insya Allah kita rutin ada zikir pagi, zikir petang, dan zikir setelah salat fardu. Masya Allah ya pemirsa PJTV. Mudah-mudahan untuk pembahasan di episode kali ini tentang zikir bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan tentang keislaman kita ya pemirsa. Terima kasih untuk Ude yang sudah hadir menjadi narasumber di Penyu Kolbu ya. Sama-sama. Dan mudah-mudahan juga ini bisa menjadi keberkahan untuk kita semua. Dan akhir kata saya Aka Ahmad undur pamit. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Terima kasih sekali lagi untuk pemirsa yang selalu menyaksikan program-program unggulan PJTV, terutama di Penyejuk Kolbu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.